Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berani katakan saya Yansan Nurul Hamadi dan Johan Rizky Trio Saputra akan mempresentasikan tentang definisi routing. Definisi routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Di dalam OSI layer, proses routing ini terjadi pada lapisan yang ketiga, di mana menangani hal-hal yang berkaitan dengan router. Router dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama router default. Pengertian router default adalah salah satu jenis routing yang dipakai untuk mengirim berbagi paket secara manual dan umumnya digunakan pada jaringan yang memiliki satu jalur keluar atau local network. Dan default rute ini juga sering dinamakan saat rute dari sumber ke tujuan tidak dikenali atau saat tidak ada informasi yang memadai dalam tabel routing ke jaringan tujuan. Yang kedua yaitu routing statis. Routing statis adalah suatu proses routing untuk menambah role di tabel routing di mana administrator menambahkan rute-rute tersebut secara manual. Karakteristik routing statis tentu saja tidak akan mengalami perubahan kecuali jika administrator mengubahnya. Selanjutnya yaitu routing dinamis. Routing dinamis yaitu routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing tabel secara otomatis pada sebuah router. Cara kerja routing dinamis yaitu akan berjalan berdasarkan konfigurasi yang sudah dibuat oleh administrator. Routing jenis ini tentunya lebih mudah digunakan dibanding routing default dan statis. Namun biasanya routing jenis ini akan membedakan saat pemrosesan di CPU router serta menggunakan bandwidth dari link jaringan. Ini contoh proses routing langsung, yaitu proses pengiriman paket data dari alamat IP pengirim ke alamat IP penerima tanpa harus melalui host. Misalnya ada komputer X dengan alamat IP 192.168.1.60 ingin mengirim data ke komputer P dengan alamat IP 192.168.70, maka prosesnya bisa langsung dikirim saat itu juga. Berikutnya yaitu routing tidak langsung. Contohnya sesuai namanya, routing ini bisa berarti proses pengiriman tidak langsung karena dikirim dengan sebuah host. Contohnya jika ada komputer dengan alamat IP 192.168.2.3 ingin melakukan alamat 192.168.2.4, maka harus melewati alamat 192.168.2.5. Sebelum sampai ke alamat tujuan, proses ini harus melewati host atau alamat IP lain terlebih dahulu. Berikutnya itu analogi routing. Nah, routing itu misalkan kita berada pada persimpangan jalan. Mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan router seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti apa? Seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar tidak ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon rubuh. Polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP yang memiliki jarak paling jauh 3 hub atau sekitar. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau OSPF, biasanya sudah membawa
HP maupun PDA jika akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update. Posisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan jaringan seluruh dunia. Ini disebut BKP. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dari kelompok 6 yaitu Johan Rizky Trio Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Rizky Trio Saputra dengan NPM 21030200174 akan melanjutkan presentasi dari Mas Yan Syahina. Saya akan melanjutkan dari tujuan dan manfaat routing. Tujuan routing adalah untuk menghubungkan segmen pada jaringan untuk mengirim data. Dengan melakukan routing, akan dapat mengkonfigurasi 2 buah router bahkan lebih. Proses routingan memungkinkan komputer untuk meneruskan pesan dan mengirim data secara akurat ke komputer di lokasi yang bahkan sangat jauh. Cara peroutingan akan dijelaskan di selanjutnya. Jenis routing ada 2 berdasarkan pengiriman paket data dan berdasarkan konfigurasi. Pertama akan dijelaskan jenis routing berdasarkan pengiriman paket data pada routing. 1. Routing langsung. Routing ini merupakan pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Misalnya sebuah komputer dengan alamat IP 192.167.1.3 mengirim data ke komputer lain dengan alamat IP 192.167.1.2, maka data akan langsung dikirimkan ke alamat IP tersebut. 2. Routing tidak langsung. Routing ini merupakan proses pengiriman data melalui proses pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host yang dituju. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Pertama ada alamat IP 172.168.1.200 akan mengirim ke IP host IP 172.20.1.200. Sebelum itu, pengiriman tersebut akan melalui host di samping ini 192.168.1.10. Yang kedua, macam routing berdasarkan konfigurasi. 1. Routing statis. Routing ini merupakan jenis teknik routing jaringan yang bersifat statis dan digunakan dalam skenario di mana parameter jaringan dan lingkungan jaringan tetap konstan dan stabil. Cara kerja routing jenis ini dikonfigurasi dengan manual yang dikelola oleh administrator. Seperti pada gambar di bawah ini. Host-host pada masing gambar ini, IP akan ditentukan oleh administrator dengan cara manual. Lanjut ke routing default. Routing ini merupakan metode routing yang mengandalkan konfigurasi untuk mengirim semua paket ke satu router. Pengiriman ini tidak bergantung pada jaringan tertentu dan di mana jaringan itu berada. Pengiriman yang fleksibel ini kemudian diteruskan ke router dalam suatu konfigurasi routing default. Cara kerja routing ini adalah router meneruskan paket menggunakan default routing ketika tidak ada rute khusus yang cocok dengan alamat IP tujuan paket di tabel routing. Default routing ini tidak spesifik dan digunakan untuk menghubungkan situs ISP atau Internet Service Provider atau situs utama. Lanjut ke 3. Routing dinamis merupakan penyesuaian otomatis dari rute jaringan dalam tabel routing.
Dynamic routing atau routing dinamis ini dapat menggunakan protokol tertentu dalam menemukan tujuan jaringan dan rute tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Cara kerja routing ini adalah rute ditentukan secara langsung berdasarkan posisi dan kondisi rute pada tahap routing. Jadi pada routing dinamis ini, host IP pada masing-masing host ini akan ditentukan otomatis oleh router itu sendiri. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Johan Rizky Trio Saputra dan mewakili Mas Yan Syahna akan mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.